Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dia Aryani kembali bertemu di pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS. Kali ini kita akan membahas mengenai asuransi. Kebutuhan jasa asuransi semakin dirasakan baik oleh rumah tangga maupun dunia usaha. Untuk rumah tangga, jasa asuransi merupakan sarana untuk menghadapi resiko seperti kecelakaan, kematian, maupun resiko atas kehilangan harta benda yang dimiliki. Sedangkan untuk dunia usaha, asuransi merupakan sarana untuk menghadapi berbagai resiko seperti kebakaran gedung atau pabrik, hilangnya barang yang dikirim, kerugian, dan sebagainya yang sangat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan. Istilah asuransi berasal dari dua bahasa ya, ada bahasa Belanda, juga bahasa Inggris yaitu asuransi dan assurance. Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang dimaksud penanggung sendiri dalam definisi itu adalah suatu badan usaha asuransi yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991, yaitu merupakan suatu usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Asuransi memberikan manfaat bagi tertanggung, penanggung, dan juga pemerintah. Manfaat yang diterima tertanggung baik sebagai individu ataupun sebagai pengusaha dari jasa asuransi, yaitu yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Sebagai individu maupun pengusaha, polis yang dimiliki memberikan rasa aman atas kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nilai pertanggungan dan besarnya premi diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Makin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Kemudian yang ketiga yaitu polis asuransi dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit dan juga dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit. Di sini besarnya kredit yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sesuai dengan nilai tunai pertanggungan. Untuk memperoleh kredit dari bank diperlukan agunan seperti rumah, gedung, dan agunan tersebut harus diasuransikan. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh pendapatan berupa bunga dan bonus sesuai perjanjian. Dan manfaat asuransi untuk penanggung yaitu yang pertama mendorong peningkatan kegiatan usaha. Apabila penanggung berhasil menarik banyak anggota masyarakat,
karyawan, pengusaha menjadi tertanggung, maka kegiatan pihak penanggung akan menjadi besar. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh keuntungan berupa dana atau premi yang dihimpun dari masyarakat perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dana tersebut tidak hanya disimpan di perusahaan dan digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan, tetapi juga diinvestasikan ke berbagai sektor yang produktif sehingga dapat memperoleh pendapatan. Asuransi dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, yaitu yang pertama, mendorong peningkatan investasi di berbagai bidang usaha. Dana atau premi yang berhasil dihimpun dari masyarakat merupakan sumber modal untuk mengembangkan berbagai bidang usaha. Kemudian yang kedua, mendorong peningkatan kesempatan kerja. Dengan meningkatnya bisnis jasa asuransi, maka akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan penerimaan pajak untuk negara. Secara umum, resiko merupakan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Dalam industri asuransi, maka resiko didefinisikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Dalam industri asuransi sendiri terdapat 3 jenis resiko, yaitu resiko yang pertama resiko murni atau pure risk. Di sini resiko murni adalah suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Misal, barang yang diangkat dengan kapal, kalau kapal itu terbakar atau tenggelam akan menimbulkan kerugian finansial bagi pemiliknya. Tetapi kalau kapal tidak terbakar ataupun tenggelam, tidak menimbulkan kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Risiko asuransi yang kedua yaitu risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Contohnya, membeli saham di bursa efek. Apabila kemudian dijual dan harganya naik, akan memperoleh keuntungan, yaitu berupa capital gain. Tetapi kalau harganya menurun, maka yang diperoleh yaitu kerugian. Risiko asuransi yang ketiga yaitu risiko individual atau risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti risiko memiliki rumah, membeli mobil, melakukan investasi dalam kegiatan bisnis. Risiko individu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Untuk resiko pribadi yaitu resiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang memperoleh manfaat ekonomi, misalnya mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan. Sedang resiko harta yaitu resiko terjadinya kerugian keuangan karena harta yang kita miliki rusak, hilang, ataupun dicuri. Kemudian resiko tanggung gugat merupakan resiko yang mungkin kita alami sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian atau lukanya pihak lain. Contohnya yaitu misal pengendara sepeda motor yang menabrak seseorang sehingga mengakibatkan orang tersebut sakit dan harus rawat inap di rumah sakit. Maka pengendara motor berkewajiban membayar biayanya.
Untuk menanggulangi berbagai risiko yang dihadapi, dapat digunakan 5 cara. Yang pertama yaitu dengan menghindari risiko, yaitu tidak melakukan kegiatan yang kemungkinan memberikan peluang terjadinya kerugian. Misalnya, tidak membeli tanah yang masih dalam sengketa. Kemudian yang kedua, dengan mengurangi risiko, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. Contohnya dalam pabrik dipasang alarm penyemprot pemadam kebakaran yang otomatis. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menahan risiko, yang berarti kita tidak melakukan kegiatan apa-apa yang dapat menimbulkan risiko, seperti risiko hilangnya sandal atau topi dalam perjalanan. Kemudian yang keempat yaitu dengan membagi risiko. Di sini berarti melibatkan pihak lain untuk menghadapi risiko. Misalnya 3 orang melakukan investasi dalam suatu kegiatan bisnis yang berisiko tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu mentransfer risiko, yaitu berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi. Contohnya, pabrik diasuransikan kepada perusahaan asuransi kebakaran. Sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, perusahaan akan mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi. Prinsip merupakan dasar yang harus diperhatikan dalam kontrak asuransi. Apabila terjadi masalah dalam kontrak asuransi, maka dilakukan analisis apakah kontrak yang dilakukan oleh penanggung dan tertanggung sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar atau belum. Dengan demikian, suatu kontrak asuransi dianggap sah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip asuransi, yaitu seperti yang pertama, insurable interest, kemudian utmost good faith, kemudian indemnity, proximate cost, dan subrogation. Kita akan bahas satu persatu. Pada dasarnya, insurable interest merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Selain itu, sesuatu yang dipertanggungkan semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, harus ada sesuatu harta, hak, kepentingan, jiwa, atau tanggung gugat. Kemudian yang kedua yaitu keadaan pada butir yang pertama tadi harus merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungkan. Dan yang ketiga, tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang dapat dipertanggungkan, di mana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari tidak terjadinya peristiwa atau kerusakan dan menderita kerugian bila yang dipertanggungkan mengalami kerusakan. Kemudian yang terakhir, antara pihak tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan harus memiliki hubungan sah menurut hukum. Utmost good faith atau itikat baik artinya dalam menetapkan suatu kontrak harus dilakukan dengan itikat baik. Pihak penanggung dan tertanggung tidak boleh menyembunyikan sesuatu fakta yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat benar-benar ada resiko yang menimpa tertanggung. Pihak penanggung harus konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan pada tertanggung dan dicantumkan dalam kontrak, termasuk batasan-batasan yang ada dan resiko yang ditanggungkan. Faktor-faktor yang melanggar yaitu non-disclosure, adanya data penting yang tidak diungkapkan sehingga menyalahi
ketentuan utmost good faith, kemudian concealment, secara sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan fakta yang penting. Kemudian yang ketiga, fraudulent interpretation, memberikan gambaran yang tidak cocok dengan keadaan sebenarnya. Dan yang keempat, innocent misrepresentation, secara tidak sengaja memberi gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi. Indemnity berarti suatu mekanisme di mana penanggung memberikan ganti rugi atau kompensasi finansial kepada tertanggung yang dimaksudkan untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Dengan demikian, indemnity merupakan prinsip ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi dan asuransi kecelakaan, karena prinsip indemnity ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial yang dialami oleh tertanggung. Proximate cost adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beruntun tanpa intervensi suatu kekuatan lain. Diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Untuk dapat menentukan proximate cost terhadap suatu rentetan peristiwa adalah dengan cara memperhatikan peristiwa pertama, kemudian memprediksi secara logika apa yang mungkin terjadi pada peristiwa berikutnya. Subrogation atau subrogasi pada dasarnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Prinsip ini tidak memungkinkan tertanggung memperoleh ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Sedangkan kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity. Menurut prinsip kontribusi, penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Hal ini terjadi apabila tertanggung dalam waktu yang bersamaan mempertanggungkan suatu bea atas suatu resiko yang sama kepada beberapa penanggung. Dalam kondisi seperti ini, apabila terjadi klaim, maka masing-masing penanggung harus membayar ganti rugi secara proporsional. Untuk beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kontribusi, yaitu yang pertama, adanya 2 atau lebih polis indemnity. Yang kedua, polis penutup kepentingan yang sama. Kemudian yang ketiga, masing-masing polis harus bertanggung jawab atas kerugian. Dalam asuransi kita sering mendengar istilah polis asuransi. Polis asuransi sendiri dapat diartikan sebagai bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak asuransi. Polis memegang peranan penting guna menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi, maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis asuransi tersebut juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Di dalam polis asuransi biasanya memuat hal-hal seperti nomor polis, nama dan alamat.
tertanggung, kemudian uraian risiko, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, besarnya premi, dan bahaya-bahaya yang dijaminkan. Kontrak asuransi atau polis mempunyai 4 sifat. Yang pertama yaitu feature kontrak. Dikatakan feature kontrak karena faedah asuransi baru tampak di masa mendatang ketika terjadi pembayaran kerugian. Walaupun demikian, ada faedah yang tidak tampak yang dapat dinikmati oleh pihak tertanggung, yaitu sembuh dari kemasygulan, bebas dari kecemasan akan menderita kerugian. Kemudian yang kedua yaitu contingent kontrak. Disebut contingent kontrak karena bersifat kebetulan. Kerugian belum pasti akan terjadi dan terjadinya hanya berdasarkan kebetulan. Moto asuransi setelah menekankan pada sifat kebetulan tersebut, contohnya orang selalu membiayai asuransi kecelakaan jalan raya, tetapi kebanyakan orang tidak pernah mengalami kecelakaan sepanjang hidupnya. Memang orang tidak pernah mengharapkan terjadinya kecelakaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu service kontrak. Dikatakan service kontrak karena asuransi memberikan sejumlah jasa. Asuransi menjadi suatu produk yang unik karena pemegang polis memerlukan bantuan dalam memahami faedah yang bermacam-macam. Itulah sebabnya mengapa dalam memasarkan asuransi sering diperlukan personal service dari suatu agen perusahaan asuransi untuk menjelaskan isi kontrak. Selain itu, selama masa kontrak, perusahaan asuransi juga memberikan berbagai saran. Kemudian yang terakhir yaitu resiko kerugian atau risk kontrak. Resiko kerugian finansial merupakan karakteristik terakhir yang membedakan asuransi dari produk atau jasa lain. Dasar dari kontrak asuransi adalah ketidakpastian yang berkenaan dengan peristiwa yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian. Asuransi memindahkan resiko kerugian tersebut kepada pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko yang profesional. Jenis asuransi dapat dilihat dari aspek usahanya terbagi menjadi dua, yaitu usaha asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, kemudian reasuransi, dan yang kedua yaitu usaha penunjang usaha asuransi. Di sini terdiri dari 5, yaitu yang pertama pialang asuransi. Merupakan usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Kemudian yang kedua ada pialang reasuransi, merupakan usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Kemudian yang ketiga yaitu penilai kerugian asuransi, merupakan usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Kemudian konsultan aktuaria merupakan usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria, dan yang terakhir agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian, termasuk reasuransi. Perusahaan asuransi kerugian itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi.
Untuk asuransi kerugian di sini terbagi menjadi 3, yaitu asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, kemudian asuransi aneka. Asuransi kebakaran merupakan jenis pertanggungan yang memberikan jaminan terhadap resiko yang disebabkan oleh karena adanya suatu peristiwa kebakaran atau segala sesuatu yang dapat disamakan dengan kebakaran terhadap barang-barang yang diperdagangkan. Dan untuk asuransi pengangkutan, menjamin kerugian yang dialami tertanggung bila terjadi kehilangan ataupun kerusakan barang yang diangkut pada saat pelayaran. Pertanggungan dapat diberikan kepada pihak pemilik kapal, misalnya kapal rusak atau tenggelam, maupun kepada pihak lain yang mengalami kerugian akibat pengangkutan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu asuransi aneka, merupakan bentuk asuransi selain kedua bentuk asuransi kerugian di atas. Misalnya yaitu asuransi kecelakaan diri, asuransi pencurian, dan asuransi kendaraan bermotor. Sedangkan asuransi jiwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa hanyalah perusahaan asuransi jiwa yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan. Jasa yang diberikan oleh asuransi jiwa berkaitan erat dengan ketidakpastian produktivitas ekonomis manusia. Misalnya yaitu seperti kematian, PHK, dan kemungkinan mengalami cacat. Karena alasan ketidakpastian itulah, orang rela membayarkan sejumlah premi tertentu untuk mendapatkan polis asuransi jiwa. Manfaat yang diperoleh dari asuransi jiwa yaitu santunan bagi tertanggung yang meninggal, kemudian cadangan dana untuk pensiun, kemudian yang ketiga yaitu menghindari pajak pendapatan. Dan reasuransi adalah pertanggungan ulang atas suatu asuransi atau dengan kata lain asuransi dari suatu asuransi. Yang dimaksud dengan perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan ulang atas resiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Ini merupakan cara pengalihan sebagian atau keseluruhan risiko kepada penanggung lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungan dinamakan ceding company, sementara pihak penanggung disebut reinsurer. Manfaat yang dapat diterima dari jasa reasuransi yaitu yang pertama mengurangi resiko, karena sebagian atau seluruh resiko telah ditanggung oleh reinsurer. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas usaha. Karena bila terjadi klaim yang melebihi kapasitas keuangan tertanggung, maka akan dipikul secara bersama dengan reinsurer, sehingga kemungkinan tertanggung mengalami kesulitan dana yang mengakibatkan kestabilan usahanya terganggu dapat sedikit dikurangi. Demikian untuk pembahasan asuransi untuk kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.